Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rohmah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini saya akan praktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan materi kreativitas sampah plastik dengan cara memanfaatkan sampah yang terbuang pada siswa kelas 8 di SMP YT Al-Madinah, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Membaca surah Al-Insyirah, silakan. Posisi duduk dan posisi baju, silakan. Kalian rapikan dulu bajunya. Yang perempuan bajunya dikeluarin. Kerudungnya dirapikan. Silakan. Yang laki-laki bajunya dimasukin. Bangku dan kursinya rapikan dulu. Kalau ada sampah, pungut. Sudah rapi, silakan duduk kembali. Jangan jangan pernah menyia-nyiakan setiap tetes ilmu yang selalu diberikan oleh guru-gurumu. Sebab melalui ilmu kamu bisa mengejar cita-citamu. Nah, minggu kemarin materinya tentang apa? Melestarikan
jika dalam Al-Quran harus melestarikan alam? Ya, betul. Dan apa lagi? Ya, apa lagi? Dan bisa menciptakan lapangan kerja dan dukungan ekonomi. Ya, jadi kalau kita melestarikan alam, manfaatnya seperti Pengurangan emisi gas rumah kaca. ya bisa apa? Menciptakan lapangan kerja dan dukungan ekonomi. Ya. Apakah kalian memahami bahwa sampah bisa dimanfaatkan jika didaur ulang? Bisa Bu. Di antaranya apa? Mengurangi pencemaran lingkungan. Iya, betul. Apalagi? Sampah bisa didaur ulang. Di antaranya apa lagi? Mengurangi apa? Emisi gas rumah kaca. Iya. Jadi kegiatan hari ini memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi berguna. Contoh seperti misalkan botol apa? Botol minum. Contoh seperti botol minum. Apakah kalian tahu botol minum ini, botol bekas ini kalau tidak dipergunakan apakah bermanfaat? Kalau tidak didaur ulang apakah bisa bermanfaat? Tidak. Nah, kalau didaur ulang ini botol bisa bermanfaat, bisa dijadikan apa? Pot bunga. Bisa dijadikan pot bunga, apalagi? Wadah pensil. Bisa dijadikan apa lagi? Bisa dijadikan apa lagi? Botol buat cairan buat mandi, ya. Apalagi buat menyimpan rinso, ya. Ini sampah bisa dimanfaatkan kalau kita bisa memanfaatkannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan Al-Quran dalam pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menggali ide cara mengatasi sampah plastik di lingkungan sekolah dan sekitar dengan keterkaitan Quran Surah An-Rum ayat 41 dan Quran Surah Ibrahim ayat 32 dan Quran Surah Ibrahim dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: mengetahui dampak kerusakan lingkungan karena perbuatan manusia sesuai dengan penjelasan kandungan Quran Surah An-Rum ayat 41. Memahami arti bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang bisa digunakan sesuai dengan Quran Surah Ibrahim ayat 32. Mengingat kenikmatan yang Allah berikan sehingga mampu membuat sebuah produk dari sampah yang bermanfaat sesuai dengan kandungan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Lalu menjelaskan dan mengurutkan membuat sebuah produk sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kandungan hadis tentang kelestarian alam. Nah, Ibu akan ajak kalian akan dikenalkan. Jadi sampah itu terbagi, ada sampah organik dan sampah anorganik. Di sini dijelaskan sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Next. Dianggap sudah tidak berguna lagi
Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu sampah organik, dua sampah anorganik. Satu, sampah organik. Apa itu sampah organik? Adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai meski dibiarkan begitu saja. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap karena hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung cair. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar atau untuk dimusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat dirubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah, tempe, dan tahu digunakan sebagai bahan utama. Manfaatnya apa? Manfaat sampah organik. Satu, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buah busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Dua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Apa itu sampah anorganik? Adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi pakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik: plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, dan ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Nah, sekarang ibu kalian berkelompok menjadi 3 kelompok. Ibu akan bagikan kalian menulis bahan-bahan apa aja yang mau dibuat, yang mau kalian buat dari bekas sampah. Kalian tulis, silakan. Kalian grup ini kelompok buah silakan tulis bahan-bahan apa aja yang mau kalian buat dari bekas sampah. Silakan. Kelompok 1, silakan kalian menulis bahan-bahan untuk kalian buat supaya sampah yang sudah terbuang bisa manfaat kembali. Bahan-bahannya apa aja? Menuliskan bahan-bahan sampah yang sudah terbuang supaya sampah itu bisa bermanfaat. Nanti
Setelah kalian tulis bahan-bahannya apa aja, lalu kalian membuat produk dari sampah supaya sampah itu bisa bermanfaat. Nanti kalian berdiskusi, setelah itu kalian mempresentasikannya kelompoknya masing-masing. Silahkan. Mempresentasikannya hasil karya hasil dari daur ulang. Silakan. Kelompok 2 silakan. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, hasil dari karya kami adalah pensil yang terbuat dari kardus bekas, karton, cutter, gunting, double tip. Dari barang-barang ini kami dapat membuat sampah dan barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dan berguna. Seperti membuat tempat pensil seperti ini, juga bisa membuat tempat buku seperti yang dibuat dari kelompok 1. Nah, untuk pembelajaran berikutnya minggu depan kalian akan diajarkan tentang sampah organik. Kalian membuat pupuk. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Nah, kalian harus semangat ya, terus belajar. Kalian harus giat, kalian harus kuat karena kalian kalau kalian belajarnya semangat, kalian belajarnya rajin, maka insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin. Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma
thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.